Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini selamat berjumpa, selamat berkenalan, terutama untuk anak-anakku yang baru kelas 7 ya. Perkenalkan, saya Bu Endang yang akan memberikan kepada kalian tentang tata tertib sekolah di SMP Negeri 26 Malang. Untuk itu sebelumnya akan saya sampaikan untuk pentingnya suatu tata tertib. Sebelum kita menginjak kepada yang berikutnya, kita akan perkenalkan dulu kami dari tim tatib sekolah SMP Negeri 26. Ini perkenalan tim tatib tahun pelajaran 2020-2021 SMP Negeri 26. Yang pertama ini adalah Bu Uun ya, Bu Uun Agniasih SAG, Sarjana Agama. Ini adalah wakil kepala sekolah bagian kesiswaan ya. Kemudian perkenalkan berikutnya, ini adalah foto saya Endang Sulistowati ya, yang nanti akan menjadi koordinator pada tatib di kelas 9. Kemudian ini adalah Ibu Ratih Kumala Deviliana SPD, adalah guru tatib ya, koordinator tatib untuk kelas 7. Adik kalian yang baru, nanti Ibu Ratih yang akan memberikan bimbingan ya untuk tatib. Kemudian selanjutnya adalah Bapak Eko Bagus Krisdianto SPD. Beliau adalah guru olahraga asli Ponorogo. Nah, itu ada gambarnya Warok Ponorogo ini ya. Tapi kalian tidak usah takut. Kalau kalian tidak pernah melanggar tata tertib, Pak Eko selalu berlaku manis kepada kalian ya. Tidak usah takut. Kami semua guru tatib itu akan membimbing kalian menjadi anak-anak yang baik ya. Kemudian selanjutnya adalah ini Ibu Sinta, yang biasa dipanggil Bu Sinta, namanya adalah Margareta Sukma Rusinta Dewi SPD, adalah koordinator untuk tatib di kelas 8. Nah, itulah tadi perkenalan dari semua guru-guru dari tim tatib ya. Nah, sebelum akan saya sampaikan apa pentingnya untuk adanya tata tertib di sekolah. Itu tujuannya adalah agar sekolah bisa dalam keadaan teratur, kemudian dalam keadaan aman dan tentram, serta pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan tercapai, yaitu kalian belajar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Bagaimana sekarang ini adalah di rumah kalian mestinya ya, tidak kemana-mana karena sekarang adalah masa pandemik. Jadi semuanya kalian akan di rumah saja ya. Kalau memang keluar dan ada kepentingan yang sangat penting, kalian jangan lupa untuk mencuci tangan, memakai masker ya, kemudian menjaga jarak, dan jangan lupa bisa membawa hand sanitizer ya. Untuk semuanya nanti kalau sudah masuk, memang sekarang adalah pembelajaran lewat daring ya, karena masa pandemi COVID-19.
kalau misalnya nanti sudah masuk new normal, di mana kota kita misalnya, daerah kita sudah zona hijau, maka kemungkinan akan masuk sekolah. Tapi masuk sekolahnya tidak seperti biasa, karena new normal. New itu baru, normal itu kebiasaan yang baru, ya. Kebiasaan yang baru itu tidak seperti kebiasaan yang dulu, yang kita dengan bebas, yang kita tidak ada rasa takut dan sebagainya kepada virus COVID itu, karena sekarang ini sedang banyak yang terkena dan sebagainya. Maka dari itu harus menurut pemerintah, karena negara kita adalah negara hukum dan hukum yang berlaku, begitu ya. Maka dari itu ini akan saya sampaikan, bila new normal dan kita sudah masuk sekolah, maka tatib ini berlaku ya. Bagaimana pada saat pembelajaran di rumah? Apakah ada pelanggaran? Ada saja pelanggaran. Kalian belajar di rumah, bisa saja kalian tidak mengikuti pelajaran. Di sana kami akan melihat dengan absensi. Absensi itu akan terlihat di sana. Kalau kalian tidak mengisinya, maka akan terlihat bahwa kalian tidak mengikuti pelajaran. Dan dengan tidak mengikuti pelajaran berarti itu juga melanggar tata tertib sekolah, begitu ya. Tidak mengumpulkan tugas. Nah, apa konsekuensinya tidak mengumpulkan tugas? Pada saat ada tugas, walaupun itu lewat daring ya, nah itu juga akan merugikan dirinya sendiri, tidak akan mendapat nilai dan menjadi catatan di dalam tatib ya. Nah, ini adalah aturan pada saat kita masuk nanti, pasti akan disiapkan cuci tangan di sana. Kalian akan cuci tangan dengan memakai sabun. Sabun juga akan disiapkan oleh sekolah. Tapi bila tidak melakukan, ini termasuk pelanggarannya ringan. Kalian akan diperingatkan untuk mencuci tangan. Bila sampai 3-4 kali tidak melakukannya, maka akan ada pembinaan wali kelas. Dan kemudian ada pembinaan kesiswaan. Pembinaan kesiswaan itu adalah dari tim tatib, dari kami. Kemudian memakai masker. Memakai masker itu adalah wajib ya, di sekolah harus memakainya ya. Kalau tidak memakainya akan mendapatkan pelanggaran, dan di sini sedang ya, wajib membeli masker. Nah, suruh beli masker nanti, atau mendapat pembinaan dari wali kelas dan seterusnya, dari BK, orang tua bisa dipanggil. Ini adalah yang pandemi, jaga jarak, kemudian membawa hand sanitizer dan atau sabun. Nah, ini semua bila dilanggar maka akan mendapatkan catatan di jurnal, kemudian juga akan mendapat pembinaan dari wali kelas, dari BK, dari kesiswaan. Semua pelanggaran akan kami bina ya. Maka dari itu, dan dicatat. Nah, nanti ada catatannya. Nah, sekarang yang perlu saya sampaikan dulu itu, nanti kalau memang ya, ini adalah kalau sudah normal nanti ya, kita biasa melakukan seperti ini. Setiap siswa itu punya hak dan kewajiban tentang masuk sekolah. Peserta didik hadir di sekolah 15 menit sebelum bel masuk dibunyikan. Peserta didik yang datang terlambat wajib lapor kepada guru piket. Peserta didik yang tidak masuk memberikan informasi tertulis kepada orang tua, yang diketahui orang tua ya, kepada guru piket atau wali kelas yang diketahui oleh orang tua. Kemudian peserta didik yang mendapat tugas piket sudah hadir 30 menit sebelum bel masuk.
peserta didik yang meninggalkan kelas atau sekolah kepentingan yang sangat mendesak wajib lapor, ya, wajib lapor dan kepada guru piket. Nah, di sini bagaimana hak siswa pada saat pembelajaran daring? Berarti 15 menit sebelum pembelajaran sesuai jadwal kalian sudah harus siap di laptop atau HP-nya sudah disiapkan. Jangan sampai nanti masuk di daring itu, di pembelajaran itu terlambat. Nah itu. Nah, di sini tidak ada piket karena memang belum masuk, ya, belum masuk seperti biasa di rumah. Kemudian kewajibannya apa? Taat dan patuh kepada kepala sekolah, guru dan karyawan, bersikap sopan terhadap warga sekolah, tamu, serta kepada teman. Ikut bertanggung jawab atas keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan sekolah, kesehatan, keteladanan, keterbukaan, yang biasa disebut dengan 9K. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot, dan segenap peralatan sekolah. Kemudian ikut bertanggung jawab atas buku-buku perpustakaan yang dipinjam, dan wajib membawa peralatan makan dan minum sendiri. Tumbler, piring, sendok, dan garpu itu membawa sendiri, ya. Kemudian menjunjung tinggi dan menjaga nama baik sekolah, guru dan karyawan di dalam maupun di luar sekolah. Kemudian wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, yaitu atau eskul, meliputi 1 eskul wajib, ya, dan 1 eskul pilihan. Jadi wajib punya ikut 2 eskul, yang 1 wajib, yang 1 pilihan. Kemudian membantu kelancaran proses belajar mengajar baik di kelas maupun di luar sekolah, ya. Di luar sekolah itu proses belajar mengajar bisa sinau wisata, ya, atau belajar kelompok di luar. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah, terutama tas sekolah. Nah, tas sekolahnya, ya, tas sekolah yang dipakai itu harus tas yang bisa berupa tas ransel atau selempang, yang dimana tas itu adalah untuk isi buku. Jadi jangan membawa tas, misalnya tas belanja dibawa ke sekolah, atau tas untuk kemanten dibawa ke sekolah. Nah itu kan tidak cocok, ya. Kemudian buku catatan, buku pelajaran, dan alat tulis menulis. Kemudian mengikuti upacara bendera, aktif dan kreatif, selalu berusaha berprestasi di segala bidang, mematuhi tata tertib khusus yang berlaku di setiap unit kegiatan. Misalnya di situ di laboratorium, kemudian di perpustakaan, di koperasi sekolah, di kamar mandi, atau di mana saja itu ada aturannya, ada tata caranya. Jadi tidak seenaknya saja. Apa larangan siswa? Ya, siswa itu dilarang meninggalkan sekolah tanpa izin dari sekolah. Kemudian yang kedua yaitu membawa peralatan selain peralatan sekolah. Namanya sekolah, tentu saja dibawa adalah buku, ya, atau mungkin peralatan yang lain, ya, bisa pensil, bisa apa saja, pokoknya yang layak untuk sekolah. Tidak membawa peralatan yang lain. Itu apa ya? Peralatan bisa senjata, ya, atau bisa saja kosmetik dan sebagainya. Nah itu tidak boleh, dilarang. Meninggalkan buku pelajaran di lingkungan sekolah, meninggalkan buku di kelas atau buku di mana. Buku itu kalau sudah dipinjami oleh perpustakaan, bukunya ya dipakai, dipelajari di rumah, ya. Di sekolah ya dipelajari di sekolah. Jadi buku itu dibawa. Di buku itu tanggung jawabnya sendiri-sendiri,
Jangan sampai nanti setelah kenaikan kemudian bukunya hilang ya karena tidak pernah dibaca gitu. Kemudian melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma agama dan masyarakat. Nah, tidak boleh ya. Memakai perhiasan dan bersolek secara berlebihan. Nah, tidak pantas untuk siswa mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap kelasnya maupun terhadap kelas lain ya. Merokok di dalam dan atau di luar sekolah ya. Jadi kalau di luar sekolah kemudian merokok apalagi memakai baju seragam, nah itu sudah membawa nama baik sekolah tapi tidak dijaga ya. Meminjam dan atau meminjamkan uang dan alat-alat pelajaran antara sesama teman sama siswa nggak boleh ya. Pinjam uang, pinjam alat pelajaran, pinjam pensil dan sebagainya. Harus punya alat pelajaran itu ya, harus punya sendiri ya. Peralatan sekolah itu punya sendiri-sendiri. Membawa barang-barang berharga dan senjata tajam atau api yang tidak terkait langsung dengan pelajaran sekolah. Membawa senjata tajam, pisau dan sebagainya, kecuali bila di dalam pelajaran itu memang disuruh membawa, misalnya prakarya karena ada prakarya masak misalnya ya, membawa pisau tapi kan pisau dapur itu ya. Kemudian berkelahi dan atau main hakim sendiri baik di dalam maupun di luar kelas, nggak boleh berkelahi. Menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal atau geng-geng terlarang, nah, ini juga tidak boleh. Membawa dan mengedarkan VCD gambar dan atau buku porno. Nah, kemudian membawa, mengkonsumsi dan mengedarkan minuman keras, narkoba dan obat terlarang. Kemudian membawa kendaraan bermotor ke sekolah, itu tidak boleh. Ya. Karena apa? Membawa kendaraan bermotor ke sekolah itu belum waktunya. Anak SMP itu belum punya SIM, belum punya KTP ya. Jadi itu melanggar aturan ya. Kita ada aturan di sekolah, tentu saja tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di pemerintah. Ada aturan undang-undang lalu lintas yang melarang anak di bawah umur membawa kendaraan bermotor. Kalau sekolah membolehkan, itu berarti bertentangan dengan aturan yang sudah pemerintah buat begitu. Kemudian selanjutnya adalah hak setiap siswa. Setiap siswa berhak mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama, menggunakan fasilitas sekolah sesuai keperluan dan ketentuan yang berlaku, mengikuti pelajaran serta kegiatan lain yang dilaksanakan sekolah, mengemukakan pendapat baik secara lisan, tulisan untuk kebaikan dan kemajuan sekolah sesuai dengan peraturan yang ada ya. Misalnya mengusulkan sesuatu tapi karena takut mau ngomong mungkin ditulis, ditaruh di kotak saran bisa ya. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat, bakat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian tentang pakaian, setiap siswa memakai seragam sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah, yaitu model sesuai dengan contoh yang dikeluarkan oleh sekolah. Kemudian seragam itu harus dilengkapi dengan atribut yang telah ditetapkan. Untuk putri yang mengenakan jilbab akan menyesuaikan dengan model yang ada. Kalau pakai jilbab tentu saja bajunya lengan panjang ya, jilbabnya harus pakai ciput ya, pakai dalaman jadi tidak kelihatan rambutnya. Kemudian siswa dilarang memakai seragam olahraga pada saat datang ke sekolah ya, atau di luar pelajaran olahraga. Datang ke sekolah itu tidak boleh memakai seragam olahraga ya. Karena apa?
karena tidak bisa dilihat begitu, tidak bisa dilihat apakah atributnya lengkap atau tidak. Nah itu ya. Nah ini aturan pakaiannya kalau hari Senin dan Selasa adalah seragam putih biru, sepatu hitam, ikat pinggangnya hitam, dan berdasi. Kemudian Rabu dan Kamis seragam batik, sepatu hitam, ikat pinggang hitam. Hari Jumat seragam pramuka, sepatu hitam, ikat pinggang hitam, dan pakai hasduk ya. Nah ini harus dilengkapi. Dasinya juga dasinya SMP Negeri 26, jadi jangan pakai dasi dari SMP lain gitu. Kemudian lain-lain, pada saat mengikuti kegiatan olahraga, setiap peserta didik wajib mengenakan pakaian olahraga. Rambut dipotong rapi, tidak boleh melebihi kerah baju dan menutupi telinga bagi siswa putra, dan bagi siswa putri yang rambutnya melebihi bahu harus diikat dengan rapi. Rambut tidak boleh disemir ya, semir warna apapun tidak boleh sudah ya. Siswa wajib memakai seragam sekolah setiap mengikuti kegiatan sekolah, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Tidak diizinkan berada di dalam kelas saat istirahat, olahraga, dan kegiatan lain di luar sekolah. Siswa harus melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Nah di sini ini adalah jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran itu ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Nah, untuk yang ringan ini contohnya yang ringan. Yang misalnya berbuat gaduh pada waktu upacara, tidak bersikap sempurna pada saat upacara, tidak melengkapi atribut waktu upacara. Nah ini termasuk ringan. Tapi walaupun ringan, ini kalau sampai melebihi 5 kali, maka kalian akan dimasukkan ke sedang. Jadi pelanggarannya itu masuk ke sedang karena sudah 5 kali. Nah ini ringan ya, pada waktu menjadi peserta atau petugas upacara diperingatkan dan sebagainya. Tidak datang waktu menjadi petugas upacara. Ini sedang ya, diperingatkan, membuat pernyataan. Nah, di sini ada sanksinya, ada pembinaannya. Jadi setiap pelanggaran berapa kali, nah, itu ada sanksinya, ada pembinaannya. Nah, kemudian di sini yang intak ya, tidak masuk pada waktu peringatan Hari Besar Agama. Nah di sini sudah ada. Jadi intak itu saya tidak mengikuti intak. Setiap pagi itu ada intak. Jadi kalau terlambat sampai tidak mengikuti intak, nah itu juga akan ditulis terlambat, juga akan ditulis tidak mengikuti intak nanti. Ya. Makanya usahakan jangan sampai terlambat. Pelanggaran yang sedang seperti ini ya, tidak mengikuti membaca Al-Quran atau Alkitab ya, bagi yang beragama Nasrani. Nah ini kalau misalnya sampai dilakukan sampai 5 kali ke atas, itu dianggap pelanggaran yang berat. Jadi nanti perlakuannya menjadi pelanggaran yang berat. Nah di sini ada tidak memakai kelengkapan atribut, tidak memakai seragam sesuai ketentuan sekolah, memakai seragam olahraga di luar jam pelajaran olahraga. Nah itu kena itu ya. Nah, kemudian tidak mengerjakan tugas sekolah, terlambat masuk kelas pada setelah istirahat, keluar kelas pada waktu pergantian jam pelajaran. Nah ini semua adalah melanggar tata tertib. Bermain bola, nah ini bermain bola di dalam atau di luar kelas itu tidak boleh, kecuali pelajaran
olahraga. Nah, memakai aksesoris berlebihan, kecuali anting-anting bagi wanita, ini pun tidak boleh berlebihan, misalnya anting-antingnya panjang atau yang ramai ya, gemerlap, nah itu tidak boleh. Bersepeda di halaman sekolah itu tidak boleh, walaupun itu bukan sepedanya. Kemudian mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah, nah ini juga akan mendapatkan sanksi ya. Kemudian tidak masuk tanpa izin, berbuat gaduh ya, tadi sudah. Jadi itu tadi hal-hal yang larangan-larangan yang ada tadi itu di sini tertulis lagi, tetapi di sini ada kriterianya, yaitu sedang, nah, atau ringan atau berat. Nah, kemudian juga ada tindakannya. Nanti setiap kalian membuat suatu kesalahan pasti akan dicatat, diingatkan, dan selalu mendapat pembinaan, dan nanti ada sanksinya. Memakai make up ya yang berlebihan, lipstick dan sebagainya, itu anak perempuan biasanya ya. Kalau anak laki-laki seperti ini ya dipakai rok aja ya. Memotong, menyambung dan mengecat rambut tidak sesuai dengan aturan, termasuk tidak merapikan kuku, tangan dan kaki. Setiap 1 minggu sekali paling tidak kukunya itu dipotong, dibersihkan. Kemudian memakai jaket di lingkungan sekolah kecuali sakit ya. Jadi tidak boleh pakai jaket. Kalau sudah sampai pintu gerbang, ke gerbang pintu, jaketnya dilepas. Nanti kalau pulang keluar, nah itu dari pintu gerbang jaketnya dipakai. Jadi tidak tiap hari ke sana kemari memakai jaket. Itu padahal ya tidak dingin, tidak sakit. Nah, itu. Memakai sepatu yang tidak sesuai ketentuan sekolah, nah itu tidak boleh. Misalnya kok warnanya merah, ada yang kuning, ada yang apa, ada aksesorisnya dan sebagainya, nanti akan disita. Nah ya, disita dan diambil orang tua saat pulang sekolah. Itu kalau masih 1 kali 2 kali, tapi kalau masih tetap saja, nah itu membuat surat pernyataan dan tidak dikembalikan sepatunya dan seterusnya ya. Kemudian memakai sandal kecuali saat persiapan sholat, nah itu boleh. Tapi kalau sholatnya sudah selesai, ya sudah, sandalnya jangan dipakai kemana-mana. Nah itu nanti akan mendapatkan sanksi itu. Kemudian keluar halaman sekolah tanpa izin, itu tadi sudah ya, surat masuk dan sebagainya. Nah, menggunakan handphone atau alat elektronik lainnya di lingkungan sekolah ya, perkecualian terkait tugas guru. Jadi HP itu tidak boleh dibawa ke sekolah. Sekolah tidak membolehkan membawa HP, kecuali kalau memang gurunya menganjurkan membawa HP karena untuk pembelajaran, itu boleh, dan itu gurunya yang bertanggung jawab untuk menyimpan HP-nya ya. Begitu datang ke sekolah, langsung HP-nya diberikan kepada gurunya yang suruh membawa. Kalau tidak, sampai HP itu digunakan di jam di luar yang gurunya memerintahkan membawa, akan diambil oleh gurunya atau dirampas. Misalnya di jalan, di koridor sekolah, HP-an, masa disuruh kok tuh. Tapi kalau disuruh membawa, HP itu harus diserahkan kepada gurunya yang membawa. Nanti kalau pulang baru diambil, begitu. Jadi tidak dibawa kemana-mana. Karena mengapa kami pihak sekolah melarang membawa HP? Karena kalau HP itu hilang, siapa yang bertanggung jawab? Gurunya. Nanti gurunya mencari pencurinya yang mencuri HP. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sekolah kacau. Satu sekolah itu guru mencari semua, gledai semua, sak sekolahan gledai semua, satu sekolah dicari, tasnya dibukai semua, dicuri siapa yang nyuri. Akhirnya pembelajaran 1 hari itu hanya untuk mencari HP itu saja. Itu yang membuat
kami pihak sekolah keberatan kalau misalnya siswa sampai membawa HP itu tadi, kecuali bila memang ada guru yang menginginkan ada pembelajaran. Jadi yang bertanggung jawab gurunya. Dan pagi sebelum jam pertama HP itu sudah diberikan ke guru yang bersangkutan. Pulang selesai HP itu diambil lagi ke gurunya yang bersangkutan. Gitu caranya. Kemudian menggunakan laptop yang tidak mendukung kegiatan pembelajaran ya. Jadi laptopnya hanya untuk bermain game atau apa, tidak boleh. Nah, ini tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini nanti di kegiatan ekstrakurikuler juga akan kami berikan jurnal tatip nanti di sana. Jurnal tatipnya eskul. Ya. Nah, nanti kalau misalnya ada pelanggaran, tidak mengikuti dan sebagainya, akan tercatat di sana. Dan kalian akan terhitung berapa kali tidak mengikuti. Ya. Kemudian untuk berkelahi, ya, merokok di dalam atau di luar lingkungan sekolah, terutama masih menggunakan atribut sekolah, membawa, menyimpan benda, gambar atau video. Nah, ini ya, panggilan orang tua, kena sanksi ya, dan bisa dikembalikan ke orang tua ya. Nah, ini adalah pelanggaran berat semua. Meminum minuman keras atau sejenisnya di dalam atau di luar sekolah, terutama masih menggunakan atribut sekolah. Kalau tidak menggunakan atribut sekolah, Bu, tidak apa-apa ya. Ya, kalau sampai tertangkap polisi, tertangkap hansip atau apa dan membawa nama baik sekolah, nah itu akan dikembalikan ke orang tua. Berarti urusannya sudah dianggap urusan yang serius kalau sudah sampai polisi. Membawa senjata tajam atau senjata api dan digunakan sebagai alat tindakan kriminal dan intimidasi. Nah, itu langsung panggilan orang tua. Dan bisa dikembalikan langsung kepada orang tua, karena memang ini adalah pelanggaran yang berat. Mencuri, yang melakukan tindak kriminal yang lain sehingga berurusan dengan polisi. Nah, ini sekolah sudah tidak bisa mentolerir karena urusannya sudah dengan pihak yang berwajib, terlibat kasus hamil atau menghamili. Nah, ini sama dengan itu. Kemudian pengguna atau terlibat dalam peredaran narkoba, sama. Ini urusannya sudah melebihi batas ya, jadi ini dianggap pelanggaran yang berat. Memasukkan tanda tangan termasuk berat, karena ini kalau biasa memasukkan tanda tangan ini ada hukum pidananya ya. Kalau masih kecil, masih SMP sudah suka memalsu tanda tangan orang tua, memalsu tanda tangan siapa saja, nah itu nanti kalau sudah besar bagaimana? Nah, itu nggak boleh, termasuk. Kemudian mengotori, menggambar, melukis sarana prasarana sekolah dengan tipek ya, kecuali atas perintah sekolah, misalnya suruh ngecat ya, sekolah tidak melaksanakan tugas kebersihan piket. Nah, ini ada semua. Kemudian badan atau anggota badan atau pakaiannya kotor dan tidak rapi, nah, ini kena. Nah, tatip ya, harus rapi. Bajunya tuh kalau di rumah itu dicuci sendiri, nah, kemudian disetrika, nah, gitu. Jangan sampai berangkat ke sekolah bajunya lusuh, kotor dan sebagainya ya. Sudah besar, sudah SMP mesti sudah bisa mandiri ya, sudah bisa membersihkan bajunya, membersihkan badannya sendiri ya, nah, yang rapi. Nah, itu membuang sampah tidak di tempat sampah, nah itu kena merusak tanaman, nah, itu kena sanksi ya. Kemudian tidak mengucap salam kepada kepala sekolah,
pada karyawan, teman, dan sebagainya. Makan di dalam kelas saat PKBM berlangsung, tidak boleh. Tidak menghormat kepada kepala sekolah, guru, dan karyawan. Mengolok-olok teman, misalnya nyandak-nyandak nama orang tua, nah itu kena ya. Orang tua berbuat tidak sopan pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung, berkata kotor ya, itu atau kuno. Kemudian merayakan ulang tahun, Valentine, atau momen tertentu secara berlebihan sehingga mengotori lingkungan sekolah. Nah, itu berpacaran di dalam atau di luar lingkungan sekolah, ini kena juga, ini berat ya. Memegang anggota badan siswa lain baik sejenis maupun lawan jenis yang berindikasi porno aksi. Nah, ini adalah pelanggaran berat ini. Ya. Nah, ini adalah mekanisme penanganan tata tertib peserta didik ya. Nomor 1, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh peserta didik, sanksi yang diterima adalah sanksi di tempat dan pembinaan oleh guru pengajar, tatib, atau wali kelas. Pelanggaran ringan dilakukan lebih dari 5 kali secara berulang, ada kecenderungan sanksi diberlakukan sebagaimana tindakan pada pelanggaran sedang. Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh peserta didik, sanksi yang diterima adalah pembinaan dan peringatan lisan oleh guru pengajar, tatib, wali kelas, atau BK. Pelanggaran sedang yang dilakukan lebih dari 5 kali secara berulang, sanksi diberlakukan sebagaimana tindakan pada pelanggaran berat. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh peserta didik, maka sanksi yang diterima adalah pemanggilan orang tua, wali murid oleh BK, kesiswaan atau wali kelas. Pemanggilan disertai dengan menulis pernyataan, mempertanggungjawabkan isinya, atau surat peringatan pertama kepada peserta didik. Bila peserta didik mendapat surat peringatan yang ketiga, maka peserta didik dikembalikan kepada orang tua. Selain itu, untuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi sehingga mencoreng alma mater sekolah, maka sekolah ya mengembalikan kepada peserta didik kepada orang tua. Jadi peserta didik dikembalikan kepada orang tua karena adanya satu pelanggaran yang berat yang tidak bisa ditolerir lagi ya. Nah, itu tadi adalah semua itu tadi adalah tentang tata tertib yang ada di SMP Negeri 26, dan mohon anak-anak semuanya bisa berlaku tertib di sekolah sehingga tidak sampai membuat nilai sikap menjadi nilai yang tidak baik atau menjadi C ya. Itu nanti pengaruhnya adalah ke nilai sikap yang menjadi C, menjadikan tidak naik ke kelas berikutnya atau tidak lulus ya. Nah itu dari saya, semoga ini semua nanti menjadikan ilmu yang bermanfaat sehingga kalian bisa menjaga diri menjadi lebih baik. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan bila tidak jelas bisa ditanyakan ke wali kelasnya, nanti bisa tanyakan ke saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.